Bab 2805. Menghubungi Queen Lee. Ya. Erikin menganggukkan kepala dan mendarat di puncak gunung. Dia melukiskan sebuah pola dewa untuk menutupi tempat itu terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan sebuah token. Berpura-pura menjadi seseorang yang tidak dia kenal itu tidak begitu gampang, jadi poin pertama adalah belajar dan memahami lebih banyak informasi tentang Sando Xiong. Semakin cepat waktunya, semakin baik. Jadi, menangkap seorang kultivator sekte beruang darah itu sudah tidak sempat lagi. Lagi pula, Erikin juga sulit memastikan apakah orang ini benar-benar memahami Sando Xiong. Berita dari Paviliun Sanhai dapat diandalkan, tetapi jika dirinya tidak muncul sama saja akan memakan waktu yang lama. Jika dirinya maju, maka gampang ditipu oleh Paviliun Sanhai. Jadi untuk poin ini, Erikin sudah menemukan kandidat yang cocok. Queen Lee. Sebelumnya, wanita ini pernah mengambil token transmisi suara dirinya, dia belum membuangnya, sekarang masih ada di tangannya. Pada saat itu, Sando Xiong datang bersama Queen Lee ke lembah ombak besi, sepertinya Sando Xiong tertarik pada Queen Lee. Berdasarkan sifat licik dari Queen Lee, dia pasti telah mengerti dengan si idiot Sando Xiong. Saat Reiki sedang mengalir, Erikin langsung menghubungi pihak tersebut. Pada saat ini, di sebuah kamar tamu lembah ombak besi, Queen Lee sedang duduk di kamar sambil memegang slip giok yang berada di tangannya. Meskipun hanya melalui slip giok, tetapi Queen Lee terlihat sangat hormat. Sepertinya di seberang transmisi suara adalah seseorang yang sangat dia pedulikan. Queen, tak lama lagi wilayah rahasia galaksi akan mulai. Apakah kamu sudah menemukan batu bintang langit? Melalui slip giok terdengar sebuah suara wanita yang agak tua. Belum, Master Guru. Queen Lee berkata dengan ekspresi bersalah. Queen, aku tidak ingin paksa kamu. Tapi kamu juga tahu tanpa bantuan batu bintang langit, teknik pelatihan kamu tidak akan berhasil merobos. Wilayah rahasia galaksi akan segera buka. Jika pelatihan kamu tidak dapat tingkatkan ke level keempat, maka kamu sulit bersaing dengan putra suci di dalam sekte. Pada saat itu, posisi penerus sekte adalah milik putra suci. Kamu juga tahu akibat dari pihak yang kalah setelah berakhirnya pertempuran antara putra suci dan gadis suci. Aku tahu, aku sedang berusaha. Ekspresi Queen Lee tampak muram. Queen, sebenarnya Master Guru bersalah padamu. Keluarga kamu berasal dari pertapa abadi, tapi aku justru bawa kamu ke sekte iblis. Kamu menjadi gadis suci juga demi menyelamatkanku. Karena itu kamu harus menghadapi persaingan yang kejam ini. Lelaki tua itu menghelakan nafas. Master Guru, jangan katakan hal seperti itu. Tanpamu, aku sudah mati pada saat keluargaku dimusnahkan. Hidupku adalah milikmu, menjadi gadis suci adalah pilihanku sendiri. Queen Lee menggelengkan kepala dengan cepat. Singkatnya, hal ini sudah terjadi. Tidak ada gunanya guru menyesalinya lagi. Putra suci sana sepertinya tahu kamu sedang cari barang untuk menerobos, jadi mereka terus mencari alasan, ingin aku panggil kamu kembali, guru akan bantu kamu hentikan mereka, kamu pergi cari batu bintang langit itu dengan tenang saja. Setelah transmisi suara selesai, suasana hati Queen Lee terasa sedikit berat. Gelar gadis suci ini cukup mulia di mata orang luar, mewakili bakat dan identitas diri seseorang, tetapi sebenarnya menjadi gadis suci dan putra suci di sekte iblis berarti sebuah persaingan dan pertarungan yang paling kejam. Pada akhirnya hanya satu orang yang bisa tertawa sampai akhir, sisanya akan menjadi batu yang dipijak orang. Putra suci Paviliun Tianling sangat kuat dan berbakat. Dirinya hanya bisa menemukan batu bintang langit dan menembus kekuatan gaib agar memiliki peluang untuk melawannya. Meskipun dirinya telah memiliki petunjuk tentang keberadaan batu bintang langit, tetapi Queen Lee tidak percaya diri dalam membedakan apakah itu benar atau tidak.
Inilah tujuan dia pergi mencari Eric Kin sebelumnya, dia ingin meminta bantuan padanya. Pria sialan itu. Ketika memikirkan Eric Kin, dia memikirkan adegan di mana Eric Kin menggunakan taktik ilusi untuk menyerangnya beberapa hari yang lalu. Queen Lee mengertakkan gigi. Walaupun tidak bergantung pada Eric Kin, dirinya juga mempunyai cara. Meskipun memperbaiki bola roh langit itu tidak tentu aman, namun setidaknya bisa berguna. Ketika memikirkan hal ini, Queen Lee tiba-tiba merasakan adanya transmisi suara. Siapa ia? Ketika merasakan gejolak di dalam laut kesadaran, awalnya Queen Lee tercengang, nafas ini terasa sedikit asing baginya dan bukanlah orang yang sering transmisi suara dengan dia. Beberapa saat kemudian, Queen Lee baru bereaksi, sepertinya orang itu adalah Eric Kin. Teman seiman Kin, ada apa? Langsung katakan saja, aku sangat sibuk. Setelah berpikir sejenak, Queen Lee akhirnya menyalakan transmisi suara, tetapi suaranya sangat cuek. Dia sudah lama berlatih di sekte sihir, dia lebih pragmatis daripada berimajinasi seperti wanita biasa. Dia merasa Eric Kin bisa menolaknya tanpa ragu-ragu di depan, sekarang tidak mungkin akan setuju melalui transmisi suara. Kemungkinan terbesar adalah ingin mengejek dirinya. Oh, lupakan saja jika kamu sangat sibuk. Awalnya, aku ingin berbicara dengan kamu tentang permintaan kamu sebelumnya. Eric Kin mendengarkan suara Queen Lee yang dingin, dia berkata dengan pelan dan langsung mengakhiri transmisi suara itu. Di sisi lain, mata indah Queen Lee membelalak selama beberapa detik dengan ekspresi bingung. Alasan utama adalah dia tidak menyangka bahwa Eric Kin akan berbicara dengan dirinya tentang cara membedakan batu bintang langit. Alasan kedua adalah Eric Kin langsung mengakhiri transmisi suara itu tanpa basa-basi. Bagaimanapun, dirinya adalah gadis suci Paviliun Tianling, dia juga merupakan wanita yang cantik dan suaranya juga tidak jelek. Eric Kin langsung mengakhiri pembicaraan setelah mendengar nada suara Queen Lee yang tidak ramah. Setelah memikirkannya dengan cermat, Queen Lee merasa kesal. Di dalam hidupnya, ini sepertinya merupakan pertama kalinya seorang kultivator laki-laki yang duluan mengakhiri transmisi suara dengannya. Agak enggan ketika memikirkan beberapa harapan tentang batu bintang langit, Queen Lee tidak punya pilihan selain berinisiatif untuk mengaktifkan token transmisi suara. Kenapa, gadis suci Lee sudah tidak sibuk ya? Kata Eric Kin dengan cuek. Dirinya tidak takut Queen Lee tidak memanggil balik. Bagaimanapun, pada saat itu Queen Lee bahkan menggunakan teknik pesona secara ekstrim agar dirinya bersedia membantunya. Dia bahkan menggoda dirinya dan mengatakan dia akan menyetujui semua permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Queen Lee meminta bantuan hal penting dengannya. Dia tidak akan menghilang hanya karena dirinya mengakhiri transmisi suara itu. Teman seiman Kin, apa yang kamu inginkan? Setelah mendengarkan suara Eric Kin, Queen Lee hampir marah lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk memperlambat suaranya. Tidak ada hal lain, aku hanya ingin melakukan kesepakatan denganmu. Kata Eric Kin. Kesepakatan apa? Kamu juga tahu bahwa aku telah menyinggung Sando Siong sebelumnya, jadi aku sedikit takut. Aku ingin tahu beberapa informasi tentang Sando Siong darimu. Bagaimana kalau ambil hal ini tukar dengan hal yang kamu inginkan? Eric Kin berkata dengan santai. Kamu akan takut. Queen Lee mendengus dingin. Hanya hantu yang akan percaya dengan kata-kata Eric Kin. Di hadapannya saja kamu tidak takut dan melemparkan Sando Siong keluar aula, sekarang justru mengatakan takut. Kamu punya alasan lain, kan? Kamu tidak perlu urus itu, kamu hanya perlu jawab setuju atau tidak, kata Eric Kin. Aku memang tahu banyak tentang Sando Siong. Setelah kamu bantu aku melakukan sesuatu, aku bisa memberitahu kamu semuanya, kata Queen Lee.
Seperti yang dipikirkan Eric Kin, Queen Lee sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap penjilat itu, dia bahkan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, sekarang aku butuh informasinya, kamu menceritakan segalanya padaku, setelah itu aku akan bantu kamu bedakan batu roh, kata Eric Kin. Itu tidak mungkin. Bagaimana jika kamu mendapatkan informasi dariku dan menghilang? Queen Lee menolak. Bersambung.